Nah, ini topik yang sangat umum adalah tentang sebuah pertanyaan yang kita sering sebut sebagai malaikat pelindung, ya, the guardian angels. Apakah benar ada yang disebut malaikat pelindung ini? Kalau kita lihat ke dalam sejarahnya, terutama di masa sekarang, guardian angels atau malaikat pelindung itu ada sebuah konsep ya yang tidak terbatas hanya di dalam agama Kristen. Orang-orang di luar Kristen, mereka juga percaya bahwa ada malaikat yang melindungi mereka. Pemikirannya itu adalah bahwa kita setiap orang itu memiliki satu atau dua malaikat yang khusus melindungi kita, yang khusus akan menjaga kita. Bahkan ada yang mengatakan malaikat inilah yang akan mengarahkan kita ya supaya hidup kita ini bisa baik, bisa benar, bisa berhasil. Dengan demikian, konsep tentang malaikat pelindung ini bukan hanya ada di kalangan orang Kristen, ya, tapi sangat memasyarakat, ya, di kalangan banyak pihak. Semua meyakini adanya guardian angels atau malaikat pelindung ini. Di dalam sejarah gereja, ada juga bapak-bapak gereja, ya seperti Tertullianus, Agustinus, Ambrosius, dan lain. Mereka juga meyakini adanya malaikat pelindung ini. Ya. Tapi tentu konsep yang mereka pahami itu berbeda-beda. Gereja Katolik yang secara resmi mengatakan bahwa setiap orang itu ada satu malaikat pelindungnya. Tapi sejak reformasi, gereja di abad ke-16, kita dari gereja Protestan mempunyai satu pandangan yang lebih pasti. Kita tidak percaya bahwa setiap orang ada satu malaikat yang khusus melindungi dia. Itu tidak ada. Tapi kita percaya bahwa malaikat yang banyak yang Tuhan ciptakan itu, di antara tugas dan fungsi mereka adalah untuk menjaga dan melindungi umat Tuhan. Nah, ini sesuatu hal yang tipis-tipis. Nanti kita lihat apa yang dikatakan dalam kitab suci tentang peran malaikat di dalam melindungi umat Kristen, melindungi umat yang percaya. Dari situ kita harus bisa membedakan bahwa malaikat memang melindungi orang percaya. Tapi tidak dalam arti bahwa setiap orang Kristen itu mempunyai satu malaikat khusus yang selalu menyertai dia, yang selalu ada bersama dia, yang selalu akan mengarahkan di jalan benar. Itu konsep demikian itu tidak ada dalam kitab suci. Kalau saat sekarang kita mendengar orang berbicara tentang guardian angels atau malaikat pelindung, umumnya yang mereka pikirkan atau mereka maksudkan adalah malaikat yang khusus secara pribadi, satu dengan satu. Satu malaikat menjaga satu orang Kristen. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang dikatakan kitab suci tentang peran malaikat ini dalam menjaga orang-orang yang percaya atau umat Tuhan. Tidak banyak yang kita temukan, tetapi beberapa ayat ini bisa membentuk satu pandangan atau satu ajaran ya, tentang peran malaikat ini. Di dalam kitab suci kita membaca bahwa ada kalanya
untuk satu bangsa, satu malaikat yang Tuhan utus untuk memelihara mereka. Nah, ini kita lihat umpamanya di dalam Keluaran pasal 14. Ya. Keluaran pasal 14 ayat yang ke-19. Nah, ini berhubungan dengan bangsa Israel. Ketika mereka baru keluar dari Mesir, ini adalah satu bangsa. Kita mengatakan yang laki-laki itu ada 600.000 orang. Dari situ dikalkulasi bahwa tentu mereka mempunyai istri dan anak, maka diperkirakan bahwa jumlah seluruhnya, termasuk perempuan dan anak-anak itu adalah sekitar 2 juta orang. Nah, di Keluaran pasal 14 ayat 19 ini dikatakan satu malaikat yang Tuhan Allah utus untuk menuntun, untuk memimpin satu bangsa yang sedemikian besar. Nah, tapi di sisi lain, kebalikannya, kita juga membaca bahwa untuk satu orang ada malaikat yang begitu banyak untuk melindungi dia. Nah, itu kita baca di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 17 tentang Nabi Elisa. Ya. Ketika bujangnya atau hambanya khawatir bahwa mereka akan diserang, maka Nabi Elisa berdoa supaya Tuhan membuka mata bujangnya ini sehingga dia melihat ada begitu banyak kereta kuda, ada begitu malaikat berkereta kuda mengelilingi mereka ya untuk melindungi mereka. Nah, jadi dari firman Tuhan ini informasi kita peroleh ada demikian. Bisa satu malaikat ditugaskan menjaga satu bangsa yang begitu besar, tapi bisa juga ada begitu banyak malaikat mungkin berlaksa-laksa yang ditugaskan untuk melindungi dan menjaga seorang nabi. Kalau kita lihat lebih lanjut di dalam kitab Daniel, Daniel berbicara bahwa di dunia yang tidak kelihatan, bangsa-bangsa itu ada malaikatnya yang berperan di situ. Di dalam kitab Daniel pasal 10 umpamanya, di situ berbicara tentang pemimpin Persia, yaitu malaikat. Malaikat tugaskan untuk mengurus bangsa Persia, dan juga dibicara tentang malaikat orang-orang Yunani. Masing-masing satu malaikat, tapi masing-masing mempunyai peran ya bersama dengan satu bangsa yang demikian besar. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Allah menciptakan malaikat, dan memang selain peran malaikat dalam melayani Tuhan, memang ada ditugaskan kepada mereka berhubungan dengan urusan manusia ini. Sehingga hal-hal yang tak kelihatan pun, ya ketika Nabi Daniel berbicara, diberikan nubuat ya tentang bangsa Persia yang berperang dengan bangsa Yunani, dan dikatakan masing-masing bangsa itu ada pemimpinnya yang tak kelihatan atau ada malaikatnya sendiri-sendiri. Kemudian yang paling penting bagi kita adalah ajaran dari kitab Mazmur, bahwa malaikat itu menyertai kita orang-orang yang percaya. Nah, ini kita lihat di Mazmur pasal 91 ayat yang ke-11. Mazmur 91 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi adalah sebuah konsep yang sifatnya umum, ya, bahwa malaikat-malaikat Tuhan itu diperintahkan untuk menjaga orang-orang percaya, untuk menjaga umat Tuhan
di segala jalan kita, di segala kegiatan kita, di segala tempat di mana kita berada. Jadi kita bisa meyakini atau mengetahui bahwa dimanapun kita berada, apapun kita lakukan, ada malaikat Tuhan yang ditugaskan untuk memperhatikan dan menjaga kita. Tetapi bukan dalam arti satu orang malaikat selalu mengikuti kita satu orang. Bukan begitu konsepnya. Tapi secara umum, malaikat itu akan menjaga semua umat Tuhan. Dan satu ayat lagi dikatakan demikian di Mazmur pasal 34 ayat yang ke-8. Mazmur 34 ayat yang ke-8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Dikatakan bahwa malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Artinya adalah ada malaikat yang selalu melindungi orang-orang yang percaya, ya, untuk meluputkan mereka, untuk melepaskan mereka dari bahaya, ya, dari kesulitan yang dihadapi. Jadi kita melihat malaikat ini telah ada sejak penciptaannya. Minggu depan kita akan melihat di mana letak perbedaan antara manusia dan malaikat, perbandingan antara manusia dan malaikat. Ya. Tapi di sini saya singgung sedikit bahwa kalau kita baru ada sejak kita dilahirkan, hanya puluhan tahun. Tapi malaikat itu telah ada sejak dia diciptakan. Kalau kita bisa menetapkan berapa tahun yang lalu malaikat diciptakan, maka usia mereka ya sejumlah itu. Mereka tidak mati, mereka tetap hidup, dan mereka telah ada sejak penciptaan. Dan mereka itu begitu banyak. Alkitab mengatakan mereka beribu-ribu laksa. Jumlah yang sesungguhnya angkanya tidak ada orang tahu. Beribu-ribu laksa. Jadi kita bisa menyadari dengan mereka yang begitu banyak dan dengan keberadaan mereka yang sudah begitu lama memperhatikan manusia yang lahir, manusia yang mati, pengetahuan yang mereka kumpulkan tentang kita itu sudah sedemikian banyak. Jadi mereka sangat mengerti tentang kita umat manusia. Tentu mereka tidak seperti Allah yang maha tahu, tapi mereka jelas mengetahui jauh-jauh lebih banyak daripada kita. Maka kita mempunyai satu keyakinan. Kalau mereka ini ditugaskan Allah untuk menjaga orang-orang percaya, kita sekarang mempunyai sebuah keyakinan bahwa dimanapun kita berada, ada malaikat yang menjaga kita, memelihara kita, ya, untuk menolong kita. Jadi kita tidak sendirian, tapi ada yang menolong. Nah, di dalam arti inilah kita melihat kisah pasal firman Tuhan kita bahaskan tadi. Ya, Petrus, dia baru keluar dari penjara, tapi semua orang Kristen berpikir dia masih di penjara. Makanya mereka bilang itu ada malaikatnya. Maksudnya bukan ada satu malaikat yang selalu ikut dengan Petrus. Tapi mereka percaya, ya, Tuhan Allah ada mengirim malaikat untuk menjaga Petrus. Tapi sebetulnya Petrus yang muncul, yang bukan malaikatnya. Ini hanya pikiran mereka saja. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jangan terikut ke dalam pemahaman yang populer pada masa sekarang, populer di kalangan non-Kristen, dan juga kadang-kadang populer di dalam gereja. Karena itu merupakan ajaran resmi gereja Katolik. Dari kalangan Protestan pun saya lihat
banyak yang mengajarkan seperti ini, bahwa kita punya, masing-masing kita punya guardian angel. Masing-masing kita punya seorang malaikat pelindung. Itu tidak benar. Yang benar adalah Tuhan Allah memang ada mengutus malaikat-malaikatnya ya untuk menjaga dan melindungi orang-orang yang percaya. Tapi tidak dalam arti secara private, secara pribadi, satu dengan satu, atau dua orang dengan satu orang. Bukan seperti itu. Tapi secara umum, malaikat yang sudah begitu banyak, yang sudah begitu lama berada dengan pengetahuan yang begitu luas, mereka lah yang ditugaskan untuk menjaga dan melindungi kita. Jadi akhir kata yang kita mau peroleh dari ayat firman Tuhan atau khotbah sore ini adalah kita diteguhkan kembali dengan satu pengajaran ya bahwa ada malaikat-malaikat yang Tuhan utus, kita tak melihat mereka, tapi mereka ada untuk menjaga dan melindungi kita. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur karena malaikat-malaikat Engkau utus untuk menjaga dan melindungi umat-Mu. Maka Tuhan kami bersyukur karena kami juga hidup di dalam pelindungan dari malaikat yang Tuhan tugaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.